makhluk itu sebenarnya dia ngejar si Plongo. Ya kan? Ngejar si Plongo karena nggak tahu kenapa. Awalnya gue nggak tahu, tapi sebelumnya gue udah curiga pada saat berangkat dari Base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di Kalam, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai menjelang sahur tentang pendakian kita di Gunung Salak via Cimelati pada tanggal 30 Desember 2020. Jadi gimana nih ceritanya? Nah, sebelum kita lanjutin cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga jangan lupa ke teman-teman kalian. Channel Detik Alam Adventure, dan bila ada kritik dan sarannya bisa tulis di komentar maupun di Gmail kita. Jangan lupa juga follow Instagram detik_alam. Oke, baru kita lanjut nih. Jadi pada saat itu kita putusin jalan dari base camp jam 7 sore. Jam 7 sore tanggal 29 malam, jam 7 sore. Jadi kita lanjut dari base camp Cimelati, ya, tapi terjadi trouble pada saat itu, motor robet nih, sahabat di Kalam ini orang robet. Itu orang yang namanya Robin. Jangan lupa. Kita berangkat berlima. Jadi pada saat itu trouble, motornya tiba-tiba remnya macet. Padahal motornya Robin ini udah diservis ya. Iya, Cuman orangnya belum diservis. Ya kan gitu deh. Biasa, ya kan. Akhirnya Bung John suruh beresin. Untungnya sahabat Detik Alam, kita selalu kemana-mana kalau dia mau jalan jauh via motor, kita pasti selalu bawa alat-alat plus mekanik. Itu ada dokumentasinya tuh di situ. Ada dokumentasinya. Nah, lanjut, akhirnya selesai kira-kira jam 11:12 lanjut perjalanan. Akhirnya tiba kita sampai di parkiran Cimelati itu sekitaran jam 5 subuh kurang lebihnya. Terus John nih karena kecapean beresin motornya Bung Robert ya. Kita molor dulu. Akhirnya dia molor dulu. Ganteng dulu, sahabat. Jadi terus gue putusin jam 7 karena kondisi situasinya udah mulai mau hujan, ya kan, kabut juga udah mulai terlihat pekat. Jadi gue putusin jam 7 kita trekking. Ya, ke posisi Maksi, kurang lebihnya sampai di sana itu kita jam 7:30 atau jam 8 kurang seperempat. 1,5 kilo itu ya? Jalan 1 kilo. 1 kilo. Jadi 1 kilo selesai registrasi di posisi Maksi, terus kita lanjut jalan sampai di sumber mata air pertama dan terakhir. Kalau di Cimelati sahabat Detik Alam itu tidak ada sumber mata air lagi, Hanya di situ saja. Dulu pernah ada katanya. Iya, dulu pernah ada di pos 3, cuman putus apa di dalam. Jadi mata air terakhir itu ada di pos 1. Ya, sebelum pos 1. Ya, sebelum pos 1. Ya, jadi pada saat di pos 1 itu sempat ada makhluk. Makanya makhluk itu sebenarnya dia ngejar si Plongo. Ngejar si Plongo karena nggak tahu kenapa. Awalnya gue nggak tahu, tapi sebelumnya gue udah curiga pada saat berangkat dari base camp, gue udah curiga sama Plongo. Iya kan, motor gua kan biasanya kalau ngebawa orang-orang nggak agak beres
ya Beres gitu juga. pasti bakalan trouble gitu. Tapi kalau orang yang beres itu pasti nggak akan trouble. motor lu bikin perasaan gitu. Besi juga makhluk dia, Iya. tanpa dia kita nggak bisa jalan-jalan. Setuju itu. Iya, Ini sahabat dari kalam belum tahu nih Desi itu siapa. Oh, Besi itu motor kesayangan saya. Dia motor paling top lah pokoknya, paling kuat buat nerjang apapun. Jadi Desi adalah motor Bung Robert. Besi tua. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada saat di sumber mata air itu ada makhluk yang ngejar si Plongo tadi. Terus akhirnya pada saat ngobrol-ngobrol kita ngopi samping ya kan, sempat ngopi ngerokok di situ. Si Robert gue suruh si Plongo. Sorry sahabat kita. Jadi si Plongo gue suruh cuci muka. Artinya sebenarnya cuci muka itu sebenarnya gue suruh wudhu, cuma karena kita pakai sepatu dan kita mau lanjut jalan jadi cukup dengan cuci muka. Nah pada saat itu gue tunjuk tuh makhluk itu, jadi makhluk itu persis ada di belakang pelang, bukan salah satu. Pasti atas. Yang saya foto ini. Iya. Foto. Ya. Nah itu makhluk itu tinggi besar. Nah entah kenapa gue juga bingung pada saat itu dari sumber mata air itu udah ada gangguan makhluk itu tadi. Kita lanjut dari situ masuk ke pos 1. Pos 1 itu tidak ada tulisannya sahabat di kalam kalau di Cimlati. Jadi itu dia ada sebuah batang pohon yang tumbang dijadikan seperti bangku. Itu lahan di bisa situ, buat diri tenda. ya di situ bisa buat camp, terus buka pipa dan tempatnya lumayan rata. Nah di situ mulai itu ada penampakan sebuah siluman ular, Siluman ular hitam. siluman ular hitam pendek dan orang kerdil. Nah, itu kita diikutin orang kerdil itu di posisi sebelah kanan. Kita kan sempat makan di situ kan. Iya. Kita sempat makan sarapan ya. Jadi pos 1 kita sempat sarapan makan. Habis itu kita lanjut jalan. Di jalan di pos 2 ada apa tuh? Bung? Kalau di pos 2 itu kita nggak mengalami kejadian-kejadian apa-apa gitu kan. Nyampe di pos 3 pun sama. Akhirnya kita mulai mengalami gangguan itu waktu dari pos 3 mau ke pos 4. Jadi waktu di situ kan ada tempat buat istirahat lah. Di situ juga bisa buat camp juga. Nah di situ kita waktu itu kisaran jam 5:30, 6. Di situ gua masih Plongo ini memutuskan untuk lanjut duluan berdua. Jika ketemu tempat buat ngecamp, gua mau ngecamp di situ karena kita udah terlalu malam. Karena di jalur Salak itu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan pada saat malam. Akhirnya waktu gue nyampe di persimpangan di situ, gue di situ bingung. Gue ngeliat di situ ada 3 jalur, padahal katanya di situ hanya ada 2 jalur. 2 jalur itu jalur lama dan jalur baru. Di situ gue bingung. Akhirnya gue mutusin, Plongo, kita duduk sini aja dulu deh, tunggu yang di belakang. Nah keadaan di situ juga si Plongo ini mukanya pucat. Akhirnya menjelang maghrib tiba, gua masih Plongo ngedengar suara orang ketawa-tawa, cewek ketawa. Dan di situ akhirnya gua banyak istighfar, gua zikir di situ. Si Plongo juga gua suruh berzikir di situ. Akhirnya dia nutup mata dia sambil berzikir aja terus. Akhirnya nggak lama, 6:30 Bapak sama John terus sama si Gendri ini musuh. Gua di situ ngeliat center kan. Akhirnya gue kasih kode SOS. Di situ gue kasih kode SOS, ketemulah sama mereka bertiga. Akhirnya kita istirahat juga di situ kan, karena ya lumayan jauh juga kan perjalanan menuju ke pos 4. Nah di situ kita diguyur hujan tuh waktu itu. Diguyur hujan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba badan gue langsung gigil habis di situ. Gue menggigil habis, kepala gue pusing, perut gue mual. Akhirnya waktu kita nyampe jam 7:30, kita memutuskan untuk jalan biar badan nggak terlalu dingin karena kita banyak gerak kan. Akhirnya kita nyampe di
mau ke pos 4 masih di situ ada tempat camp satu. Jadi waktu mau nge-camp di situ kita nyampe jam 8, kita istirahat di situ langsung ngedirin tenda. Jadi waktu awal datang itu si bapak ini ngelihat ada sebuah batang itu dilihatnya tinggi, namun waktu pas mau naruh tas dan senderan ternyata batang itu pendek. Akhirnya si bapak jatuh hampir masuk ke jurang. Nah sedangkan yang lain membuat tenda. Jadi waktu pas bapak jatuh itu gue ngeliat di situ yang bapak jatuh itu ada sebuah kayak gapura gitu. Jadi gapuranya itu gerbang warnanya putih, cuman gue ngeliatnya itu sepilas. Nah waktu gue ngeliat ke tenda, ternyata di belakang tenda kita itu pas banget di tepian jurang ada jendela-jendela perkampungan warga di situ. Itu gue di situ tetap berpikir seperti itu. Jadi akhirnya gue berpikir ini halusinasi gue kali, udah malam ya kan, terus kecapean juga kan. Akhirnya gue di situ nggak berani ngomong dan kita memutuskan untuk istirahat di situ. Jadi kenapa kita ngecamp di posisi jalur trek tersebut? Karena posisi pada saat itu, ingat ya, Robert udah sempat emosi. Kesel. Ya. Terus udah gitu bayonet kan ada di Robert. karirnya dia kan. Oke, jadi ya gue ceritain lagi nih ya. Jadi gue di situ sempat kesal karena gue di situ waktu gue berdua sama si Iqbal, gue menyadari bahwasannya dia membawa sesuatu gitu. Cuman di situ gue masih kurang percaya lah gitu kan, maksudnya karena si Pelongo ini gue udah bilang kan, Pelongo besok kita mau pendakian ke Gunung Salak, jangan bawa apa-apa ya kan? Dan gue dari awal juga merasa dia tuh nggak apa-apa gitu kan. Cuman anehnya waktu di pos 1 sampai kita nyampe di persimpangan itu, ternyata si Pelongo ini aneh gitu kan, dia nggak mau bicara, mukanya pucet. Akhirnya udah Bentar. Tadi si Pelongo bawa apa kira-kira? Nggak boleh bawa bawaan tuh, nggak boleh bawa carrier atau nggak boleh bawa apa? Jadi si Pelongo ini yang saya tahu waktu pas turun itu nyampe di itu, ternyata dia membawa suatu jimat. Jadi mengapa kita mengalami gangguan itu? Karena si Pelongo ini membawa jimat. Jadi sahabat Detik Alam, sekali lagi kita bukan menggurui, bukan mengajari, tapi kita hanya mengingatkan dari pengalaman kita ketika kita dalam pendakian, jangan sampailah kita membawa barang-barang seperti itu. Artinya barang-barang yang bertuah atau jimat atau apalah itu. Karena itu sangat kontroversi di lingkungan tersebut. Oke, lanjut. Jadi pada saat itu sebenarnya di Robert itu pengen supaya lebih awal sampai puncak. Itu sahabat Detik Alam. Jadi dia karena sudah lihat vegetasinya terbuka sekali dengan 5:30 pada saat itu 5:30 ya. Iya, 5:30. Jadi akhirnya dia mutusin, Pak saya duluan aja Pak untuk nyampe puncak. Buat Nanti buka saya camp. buat buka camp. Ternyata dia berhenti gitu kan, berhenti di pertigaan jalur. Karena bingung. Untung berhenti. Kalau nggak tahu lah kita nasibnya bagaimana. Padahal gue ngeliatnya itu ada 3 jalur, tapi mereka ngeliatnya cuma ada 2 gitu. Jadi pada saat itu saya putusin Sinjon untuk menelusur jalur. Dan saya pernah berpesan sama tim ini satu Detik Alam. Jadi kalau di trek Cimelati itu kita ngambil selalu ke kiri karena hubungannya itu selalu ke kiri. Ada di kiri. Nah setelah, jadi gimana Jon waktu lo nelusur gimana tuh? Nah itu pas saya nelusur kan di sebelah kanan tuh ya, kanan yang dibilang ada kumpul tuh. Iya, di jalur itu. Yang di sebelah kanan itu emang kelihatan ke jalur, cuman udah tuh dikit jalan kita jalan udah itu yang satunya Untuk tuh jurang atau apa? Yang lo enggak itu jalan udah langsung ribut tuh ya, nggak kelihatan jalur lagi tuh. Karena bapak bilang tuh kalau salah kan kiri tuh. Jadi kita juga dari bawah kan naik tuh dari sebelah kanan tuh ya, cuma di posisi itu. Ya udah tuh saya juga ngeliat puncak tuh ada di kiri ya. Makanya saya ambil di kiri tuh, ambil di kiri terus telusur ternyata benar. Ya udah kita kan lagi jalan
emosi kan. Sempat berhenti di Batang tuh, kan ada Batang tuh yang Iya. pohon Nah, tumbang. iya. Bang, Di Tumbang tuh. Ya. Nah, kalau dari Batang itu kita mau ke puncak 3 itu puncak satu. enggak puncak 3. Jadi waktu itu dari Batang itu kita bisa ngeliat puncak 3 yang waktu itu longsor. Oh, longsor. Oh, yang Jadi di longsor. situ kan ada longsoran, bekas longsoran itu kalau kita dari Batang itu. Nah, terus dari Batang gimana Jo? Nah, kan dia sempat mati rasa tuh. Mati tangannya. rasa. Iya. Wah, udah emosi, udah Hampa campur diriku aduk tuh tuh. hampa. Campur aduk. Karena basic ketinggal lama gitu. bisa. Ya lanjut. Lanjut. Nah, kita tuh kisaran break setengah jam ya. Setengah jam. Karena ya ini juga si Robert ini udah menggigil parah tuh. Kita jalan udah kita putusin buat cari tempat camp ya, tempat camp. Nah, kan saya suruh sama bapak tuh ya, cari tempat camp. Ternyata di situ kan nggak jauh dari situ ada tuh tempat dataran tuh ya. Sebelah Jadi kanan. ada pohon tumbang di atasnya. Sebelah kanan ada bukan jalur, Ini tempat camp. iya dataran Dan dataran tapi agak miring sedikit konturnya. cuman nggak terlalu besar kan. Iya. Cukup buat satu tenda. Nah di situ kita bikin tenda, itu space-nya cuman muat satu tenda kan. Iya, satu tenda. Kita jadi bangun satu tenda tuh kan berlima orang nih, kita main satu tenda. Nah kita pakai teras, bikin playset di luar itu ya, luar juga saya bikin sama ini si Kongo tuh karena tidak. Capek. Iya, ada di situ gua nggak bisa ngapa-ngapain karena Jadi pada saat itu saya detik alam, sahabat detik alam, saya pertegas. Jadi pada saat itu saya mau taruh carrier, John lagi bikin tenda, saya mau taruh carrier. Saya pikir itu ada batang pohon yang tumbang dan tinggi. Nah, akhirnya saya taruh, ternyata batang itu ada di bawah, bukan ada di atas. Begitu saya mau taruh, baru saya buka sebelah kanan dari ransel tuh. Akhirnya saya kebawa sama carrier tuh kan, akhirnya saya terjatuh dan hampir terprosok ke bawah karena di situ ada bukan jurang sih sebenarnya, ada tebingan trek gitu kan, itu kurang lebihnya 7 meteran. Jadi kalau saya nggak pegangan pohon, akhirnya saya terprosok ke bawah. Nah sebelumnya sebenarnya sahabat detik alam ada kisah menarik nih. Pada saat itu kan trek kan tinggi ya pada saat itu ya. Nah sempat susah ya untuk berjalan kan. Jadi sempat mau gimana tuh? Jatuh. Jadi lagi licin karena hujan juga kan di jalan. Terus ceritanya saya mau melangkah ke depannya sana. Cuma karena licin, terus jalannya juga nggak rata Terbelah. gitu. Terbelah dua. Jadinya saya minta pegangin dia. Cuma sama-sama ragu. Jadi jatuh tuh. Untung di situ ada batang kayu dan ada carrier. Kalau enggak, sangkut keril sih ya. iya jadi kesangkut carrier jadi nggak jatuh. Jadi sahabat detik alam itu jalan berbelah dan posisinya itu kurang lebihnya 1,5 meter belahannya itu. Dan itu untuk pijakan susah. Jadi kalau ada kan si Robetnya ada di sebelah nih. Jadi posisinya harusnya dia megang getri kan. Jadi getri loncat, dia kepegang, ternyata tangan Abdan sama getri ini, tangan si Robert sama getri ini nggak nyampe. Ya kan. Nah sempat terprosok karena di situ kebetulan ada batang pohon yang tumbang. Akhirnya carrier getri nyangkut di situ sahabat di dalam. Kalau enggak udah jatuh. Oke, kita lanjut pada saat di tenda. Nah di tenda udah jadi. Setelah itu apa yang terjadi tuh? Kayaknya waktu itu getri Jadi terus kita kan istirahat tuh malam ya. Terus paginya John sama Plongo memutuskan buat ke puncak ya kan. Nah, itu jam 7, setengah 8. Setengah 8 jalan. Terus kita bertiga di tenda kan. Terus Bapak sama Abdan lagi ngopi tuh di luar. Di
di depan terasnya tenda itu. Terus saya iseng ke HP buat video-video. Pas saya video lagi di video itu di belakang saya ngeliat ada apa itu di belakang kresek gitu, di belakang kresek. Kok ada kayak makhluk kecil gitu kan. Terus udah tuh saya matiin, terus saya selesaiin videonya. Terus saya video lagi. Video, lah mana tadi makhluknya? Kok nggak ada gitu? Yang tadi saya lihat kok nggak ada tuh di belakang. Dan tapi saya nggak berani cerita karena itu masih di gunung kan. Terus lanjut. Nah, nggak berselang lama kelar bikin video kan, kita kan saya ngobrol nih sama bapak nih. Nah, tahu si bapak nih ngomong masalah silsilah gitu. Nah itu gimana Pak? Saya juga agak lupa tuh waktu ngomong masalah itu. Jadi gini, pada saat itu John kan sama Plongo jalan tuh sahabat yang dalam menuju puncak. Nah kurang lebih perjalanan John itu 1 jam atau setengah jam ya kurang lebihnya, itu ada makhluk itu mukanya marah, kesal, dan dia ngomong ke saya akan sasarin 2 anak itu. Nah karena makhluk itu ngomong seperti itu, akhirnya saya bukalah silsilah. Bodoh amat si Robert mau ngerti kek, mau enggak kek, pokoknya gue cerita silsilah. Itu iya. Kenapa kita cerita silsilah? Supaya sebenarnya mereka sudah tahu siapa kita. Itu mereka sudah tahu. Cuman mempertegas. Ya. Jadi saya cerita silsilah dari mana asal kita, ya kan, asal John, asal Jeffrey, asal Robert, asal saya pribadi. Jadi supaya mereka lebih tahu. Dan alhamdulillah pada posisi itu, pada saat saya ngomong silsilah itu kondisi berkabut dan hujan, angin, disertai angin ya, disertai angin, hujan, kabut pekat. Alhamdulillah ketika saya sudah ngomong silsilah tersebut, hujan bekerja, kabut pun mulai hilang, angin pun mulai mengecil, dan akhirnya saya coba keluar itu. Saya keluar, saya sempat nyuruh Robert coba panggil. Nah di situ jadi awalnya nih pas bapak buka silsilah itu saya heran gitu kan. Saya lagi ngopi, ngerokok, bengong gitu kan. Tiba-tiba bapak ngomong kayak gitu kan. Saya kaget dong. Akhirnya, oh ya saya tahu kan. Tiba-tiba ngucap yang aneh-aneh lah menurut saya gitu kan. Akhirnya saya udah ngeh bahwasannya itu pasti ada sesuatu. Akhirnya udah tuh saya dengerin aja, ngobrol lah ya. Gak lama kita keluar tuh di situ. Kita keluar, bapak nyuruh buat teriakan bahwasanya karena di situ kita ngedenger dari bawah ada suara orang dan dari atas juga ada orang. Akhirnya kita ngasih kode kan, kole 1 nggak ada yang nyaut ya, kole 2 masih sama nggak ada yang nyaut. Waktu pas kole 3 ada yang nyaut di situ, bukan. Kita teriak lagi dong, kole 1 bukan. Nah di situ kita tungguin tuh, kita tungguin. Nah pas waktu kita lagi main kode-kodean itu, di situ terjadi turun kabut halimun. Itu waktu itu pas turun, pas ada 2 pendaki turun itu kisaran jam itu 2:30. Pas puncak tuh itu. Nah ini si Pongo ini dia itu salah satu peserta dari kami yang nggak jauh dari teman kita juga. Ya mau naik gunung, udah kita juga ayo nih kalau dia mau naik ya. Tadinya kita rencana tuh ke Gunung Gelis, cuman karena kita naik kendaraan motor, Gunung Gelis adanya di Bandung karena terlalu jauh, akhirnya kita memutuskan untuk ke Gunung Salak lagi. Itu pas puncak tuh kan, dari pos 4 tuh sampai pos 5 tuh itu ada pandu. Nah pas yang bapak tadi mungkin komunikasi itu
pos 5 tuh udah kabut gitu. Kita belum Halimun itu ya. Halimun itu pas kabut turun. Itu sempat hujan gitu. Nah kita tuh sama Pongo ini kita pakai mantel nih. Dikit lagi, mantep ya. Itu udah kelihatan pos 4 ya sahabat Tikalam. Ini kita nyampai pos berapa? Pos 4. Ini kita masih lanjutkan ke puncak. Bernapas bal, santai.